dia sudah matang di atas ilmu. Sebab terdapat di dalamnya hal-hal yang mengingatkan akan ibadah yang agung ini, apa akhlak yang harus senantiasa dijaga, apa adab yang hendaknya kita selalu berhias dengannya. Dalam 20 bait syair yang telah berlalu, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan banyak keutamaan dari menuntut ilmu. Keutamaan yang sangat agung. Hal-hal yang sangat membedakan antara seorang penuntut ilmu dan selainnya. Iya. Karena itulah di dalam kehidupan ini seorang hamba dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegiatan apapun dari kegiatan yang terkait dengan dunianya, pekerjaan apapun di dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak boleh lepas dari menuntut ilmu. Dan bekerja itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan. Panjang seorang hamba ada niat baik di dalam hatinya, kemudian dia mempunyai semangat dan dia menempuh jalan-jalan dan akhlak seorang penuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya kebaikan di samping dari kebaikan yang telah dia miliki. Tidak. Banyak dari kalangan ahli hadis, kalangan para ulama, mereka punya pekerjaan. Sama dengan itu mereka juga ahli hadis. Imam Muslim misalnya, lebih banyak meriwayatkan dari gurunya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani ini, Al-Hulwani artinya penjual kue. Dia punya pekerjaan, dikenal dengan pekerjaannya. Sama dengan itu ahli hadis. Rawi yang masyhur di kalangan tabi'in, Abu Sa'id Safwan As-Samman Az-Zayyad. As-Samman jual mentega, Az-Zayyad jual minyak. Dan ini pekerjaan dia. Sama dengan itu, yang meriwayatkan dari Abu Sa'id ini puluhan, bahkan ratusan rawi. Dan banyak sekali riwayat-riwayatnya dalam kutub sita. Ya. Banyak riwayatnya dalam kutub sita. Demikian pula Abu Awadah, dia punya Musnad, Wadah bin Abdullah Yashkuri, Al-Bazzal, pekerjaan dia. Dan Al-Hafidh punya seorang guru, disebutnya Saidalani. Saidalani itu obat. Apoteker senjata obat beliau. Ini banyak dalam biografi Rawi. Walaupun tidak dipungkiri bahwa seorang semakin konsentrasi dan semakin banyak yang memberikan porsi untuk ilmu, maka itu lebih baik dan lebih bagus. Iya. Karena itulah hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang telah lalu dan insya Allah ta'ala akan disebutkan dalam Fathul Bait berikut ini. Masih Syekh akan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu. Ya. Tetapi rahimahullah dalam bait yang ke-21, la sam'ala akhlaqan la yubsiruna wa fi sa'ir mu'tarifun kullun bidambihi. Kata beliau, setelah di bait sebelumnya beliau menerangkan tentang sebagian atau tentang keadaan ahli jahil yang merupakan kebalikan dari orang yang memiliki ilmu.
memperbandingkan al-ilmu nurun mubinun yastadhiqu bihi ahlu as-sa'adati wal juhal fi dhulal. Al-ilmu a'la hayatin lil qulubi kama ahlu al-jahalati amwatun bi jahlihim. Tapi ilmu itu cahaya yang sangat terang, yang orang-orang yang bahagia menjadikannya sebagai lentera penerangan. Demikian pula orang-orang jahil, apabila dia mengambil ilmu itu maka akan meneranginya di tengah kegelapan. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Sifat ilmu adalah cahaya dan bagaimana dia menerangi. Kemudian kata beliau, al-ilmu a'la hayatil lil ibadi kama. Ilmu itu adalah kehidupan yang paling tinggi bagi hamba. Telah kita sebutkan bahwa ilmu itu menghidupkan hati. Orang yang menerima ilmu agama, itulah hakikatnya orang-orang yang hidup. Adapun yang berpaling darinya, Syekh sebutkan di sini, ahlul jahalati amwalun bijahdihim. Orang-orang yang jahil, mereka itu adalah bangkai-bangkai, atau mereka adalah orang-orang mati dengan kejahilannya. Jadi beliau sebutkan bahwa al-jahalah bijahli amwatun bijahli. Dan telah kita terangkan dalil pada pertemuan yang lalu dari Al-Quran yang menunjukkan orang yang berpaling dari petunjuk, orang yang jahil, hakikatnya adalah amwat, orang-orang mati yang tidak hidup, walaupun berjalan. Ya. Kemudian beliau masih menjelaskan di sini tentang bahaya kejahilan. Kata beliau, la sam'a, la aqla, bal la yubsiruna wa fi sa'iri mu'tarifun kullun bidambihi. Kata beliau, la sam'a, orang jahil tidak mampu mendengar. La aqla, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami. Bal la yubsiruna, dan mereka tidak bisa melihat. Ini telah kita jelaskan. Tiga hal ini adalah alat jembatan untuk memahami ilmu. Dia punya pendengaran, dia pakai untuk mendengar, punya penglihatan, dia pakai untuk melihat, mengambil pelajaran, dan dia harus punya akal, punya hati. Dia pakai untuk memahami. Jadi mereka datang ada akal, Allah yang kemudian wafis sa'iri mu'tarifun kullum bidambi. Dan di neraka jahannam yang menyala-nyala, sa'ir neraka yang menyala-nyala, mu'tarifun kullum bidambi ini. Semua orang-orang yang jahil dan tidak mendengar, tidak melihat, tidak perasan ini, semuanya mengakui dosa-dosa. Ini bait yang ke-21 beliau ambil dari ayat di surah Al-Mulk. Dia dikisahkan tentang penduduk neraka dan mereka sebutkan kenapa mereka berada di neraka jahannam, neraka sa'ir dunia. Allah firman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, penduduk neraka ini berkata, andai kata kami mendengar dan kami berangkat, niscaya kami tidak berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Maka betapa jauhnya mereka dari kebaikan orang-orang yang berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan di beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan sifat orang-orang kafir, disebutkan juga sifat kaum munafikin, dan disebutkan beberapa sifat orang-orang kufar, bahwa mereka itu summun bukmun umyun
tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Mereka tidak mampu untuk berpikir, memahami. Dan tentang orang kafir, Allah firman, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Orang kafir disifatkan seperti ini. Summun, tuli, bukmun, buta, umyun, tuli, bisu, umyun, buta, fahum la ya'qilun. Dan mereka tidak mampu untuk berpikir, memahami. Ya. Maka ini dari bahaya kejelekan atau bahaya kejahilan, sekaligus menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ilmu itu menjadikan seorang hamba bisa berpikir, yang menggunakan pendengarannya, mengambil manfaat dari penglihatannya, dan dengan 3 hal ini ia pun terhindar dari sifat penghuni neraka. Ia pun bisa meraih berbagai kebaikan. Kemudian juga yang kedua, ya. Yang kedua, dan keempat, Syekh berkata, فَالْجَهْلُ أَصْلُ ضَلَالِ الْخَلْقِ قَاطِبَةً وَأَصْلُ شِقْوَتِهِمْ ضُرًّا وَظُلْمِهِمْ والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الفتن والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصموا. Tetapi rahimahullah dalam 3 bagian ini, kejahilan adalah akar kesesatan makhluk seluruh. Diterangkan bahwa akar kesesatan seluruh makhluk yang menyimpang itu adalah kejahilan. Wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim. Itu adalah asal kerugian mereka semua, asal kesengsaraan mereka semuanya, dan asal kezaliman mereka. Jadi ini kejahilan. Dia terangkan, dia sumber kesesatan. Kejahilan sumber kesengsaraan. Dan kejahilan adalah sumber kezaliman. Allah sebutkan tentang manusia jika dia menyandang amanah, wa hamalaha al-insan, kemudian Allah sebutkan sifat manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya dia ini banyak berlaku zalim dan jahil. Kejahilannya disebutkan sebagai sifat. Dan disebutkan sifat kejahilannya itu sebabnya adalah hal yang menyebabkan dia berlaku zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu karena dia tidak punya pengetahuan bagaimana seharusnya dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah kejahilan. Ya. Itulah kejahilan. Dan kejahilan ini pula yang menyebabkan pada manusia itu terjadi pelanggaran-pelanggaran dan terjadi hal-hal yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak seorang pun yang bermaksiat kecuali padanya ada kejahilan.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Sungguhnya taubat itu terhadap atas Allah diberikan kepada orang yang berbuat kejelekan dengan kejahilan. Maka ada rahimahullah berkata, "Ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma usiya Allah bi fahuwa jahalah." Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala perkara yang Allah dimaksiati dengannya maka itu adalah kejahilan. Itu adalah kejahilan. Nah, demikian. Maka kejahilan ini adalah asal kesesatan. Dasar kesesatan. Dan dia adalah dasar kesengsaraan. Tidak bahagia orang yang jahil. Dan tidak di atas petunjuk orang yang jahil. Ya, kemudian setelah itu beliau terangkan keutamaan ilmu kebajikan dari kejahilan. Kata Syekh, wal ilmu aslu hulahun ma'sa'adatihim. Dan ilmu itu adalah asal petunjuk bagi mereka. Sumber petunjuk bagi mereka. Ma'sa'adatihim. Bersama dengan kebahagiaan mereka. Fala yadhillu wa la yashqa dawul hikami. Sehingga tidak akan sesat dan tidak akan sengsara orang-orang yang mempunyai hikmah, orang-orang yang mempunyai ilmu. Iya. Ini beliau terangkan kebalikannya. Nah, ini dipetik dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dijamin dia tidak akan tersesat dan dijamin tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Nah, Ibnu Al-Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan Allah menafikan dari orang yang mengikuti petunjuknya, Allah menafikan dua hal. Menghilangkan darinya dua hal. Yang pertama, kesesatan. Dia tidak akan tersesat. Yang kedua, kesengsaraan. Dia tidak akan sengsara. Kemudian beliau mengutip ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas berkata, "Takaffala Allah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran, beramal dengan kandungan yang ada di dalamnya, Allah jamin dia tidak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara ya. Kemudian Ibn Abbas membaca ayat yang kita sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah firman kepada Nabi, "Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Kami menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad bukan untuk membuatmu sengsara. Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad bukan untuk kesengsaraan. Karena ilmu yang membawa kebahagiaan. Beliau singgung di sini, ma'sa'adatihim, dengan kebahagiaan mereka. Allah firman dalam Al-Quran di surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, maka
sungguh kami akan membuatnya hidup dengan kehidupan yang baik. Artinya amalan saleh adalah sumber ilmu. Iman itu adalah sumber ilmu. Kalau disertai dengan amalan saleh, maka dia hidup dengan kehidupan yang indah. Dan ini juga dari ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah agama kita ini mengajak manusia kepada kehidupan yang merupakan sebenar-benar hidup. Bukan hidup seperti yang kita gambarkan kemarin, hidup, bernafas, berjalan, bagi hakikatnya adalah manusia. Karena jauh dari ilmu. Ya. Maka ini kandungan dari ayat-ayat, bagian dari ayat kita sebutkan akan kebahagiaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan dimaklumi bagaimana kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang bahagia dengan ilmu agama yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Dan kebahagiaan tidak lagi ukur dengan harta benda. Bagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau disebutkan oleh Aisyah kata beberapa bulan tungku api di rumahnya tidak menyala. Mereka hanya makan dari korma dan minum air putih. Sama dengan itu, dia adalah orang yang paling bahagia. Sejumlah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keadaannya juga seperti itu. Ahli sufa yang mengitari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maklumi bagaimana kekurangan mereka dalam kehidupan. Tapi bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang paling bahagia. Dan ini kalau kita baca di dalam biografi dan sirah para ulama kita, tidak akan temukan bagaimana indahnya hidup kita dan kebahagiaan mereka. Kemarin kita sebutkan ucapan Al-Hasan Al-Basri dan disebut juga dari Ibrahim bin Adham, di mana beliau berkata, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la ya'lamuna 'alaihi bis-sibur." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di dalamnya, mereka akan mencambuk kita dengan pedangnya. Karena hasad akan kebahagiaan yang kita dapat. Itulah ilmu agama. Dia adalah sumber kebahagiaan, sumber petunjuk disertai dengan kebahagiaan. Berbeda dengan kejahilan, dia adalah sumber kesesatan. Segala kesesatan yang muncul, perkara yang keluar dari petunjuk, itu asalnya karena kejahilan. Asalnya karena kejahilan. Maka jahil ini adalah perkara yang sangat mengancam bagi manusia dan membahayakan kaum mukminin apabila banyak terjadi kejahilan di tengah mereka. Nah, itu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mempelajari agama. Mempelajari agama. Tidak dianjurkan seperti kita mempelajari sekarang, mempelajari agama. Seorang mempelajari agama untuk kebaikannya sendiri. Ya, dan memang tidak mesti setiap orang yang mempelajari agama itu dia harus menjadi ulama, misalnya harus menghafalkan seluruh ilmu. Ini adalah pemberian Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan orang semakin dia bersemangat, maka Allah memberikan padanya tambahan anugerah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk di atas jalan-jalan kami. Semakin dia bersungguh, maka akan dibukakan kebaikan yang lainnya. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wal ilmu aslu
وهداه من عادتهم فلا يضل ولا يشقى له الحكم. Ilmu itu adalah sumber petunjuk mereka disertai dengan kebahagiaan. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara orang-orang yang memiliki hikmah. Kemudian kata beliau, wal khawfu bil jahli wal husn at-tawil bihi wa adul al-ilmi manfiyan ma'qasimi. Kata beliau, wal khawfu bil jahli, adanya kekhawatiran disebabkan dengan kejahilan, dan adanya kesedihan yang panjang adalah disebabkan oleh kejahilan. Disebabkan oleh kejahilan. Ini perbandingan yang lain. Di sini ingin menyebutkan bahwa kejahilan ini mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Kejahilan ini mendatangkan kesedihan. Jadi subhanallah terjadi pada manusia. Semakin jauh dia dari ilmu, maka dua hal ini, dua sifat ini, kesedihan dan kekhawatiran akan banyak mendominasi pada dirinya. Banyak mendominasi pada dirinya. Karena itu ahlul ilm sebaliknya. Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu sebaliknya. Syekh ingin mengingatkan wa an ulil ilmi manfiyani ma'qasimi. Dan dari orang yang berilmu, dua hal ini, kekhawatiran dan kejahilan, atau kekhawatiran dan kesedihan, itu adalah hal yang dinafikan, hilang dari mereka. Ya. Hilang dari mereka. Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada di beberapa surah ya. Sebutkan sifat orang yang mengikuti petunjuk. Allah berfirman, "Fa inna ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya apa? Fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Allah jamin, dinafikan darinya, tidak ada ketakutan dan tidak akan bersedih. Ini orang yang berilmu. Dan juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih." Terus apa? "Wala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mana? Bahkan ini bantahan ucapan orang Yahudi sebelumnya, ucapan Yahudi dan Nasara. Bahkan siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia adalah muhsin, orang yang berbuat baik, dia ada Islam dan dia mengikuti petunjuk Rasul. Dan ini sumber ilmu. Maka untuknya pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati. Dan sifat penduduk surga, orang-orang yang istiqamah, diberi kabar gembira jika di sakaratul maut dan ketika dia menghadap kepada Allah, katakan kepada mereka, "La takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Maka ini sifat, dua sifat ini, kapan ada kejadian, maka dua sifat ini adalah sifat yang bersamanya, pasti menyertai. Dan kapan dia bersama dengan ilmu, pasti dua sifat ini akan hilang dari dia. Dia akan dihiasi oleh kebalikannya, dihiasi oleh kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan. Karena itu terlihat dari sini, kalau kita lihat di dalam biografi para ulama,
bagaimana kehidupan mereka, dan bagaimana mereka menghadapi berbagai permasalahan. Jika terjadi misalnya masalah, mereka tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran. Dan dimaklumi manusia, ya, pasti di dalam kehidupannya ada cobaan-cobaan dan tantangan. Dan di sini juga pelajaran bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Sebab orang yang menyampaikan hal yang baik, menyampaikan dakwah di jalan Allah, ini pasti ada musuhnya dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Jin maupun manusia. Maka harus ada kesabaran. Pernah dikatakan kepada Imam Malik, saya beri contoh dari ketenangan dan bagaimana ya, ilmu itu memberikan pengaruh. Dikatakan kepada Imam Malik, atau Imam Malik berkata pada murid-muridnya, mana yang mulut nasi? Apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Maka murid-muridnya menjawab, di antara mereka ada yang mencelamu, di antara mereka ada yang memuji. Ada yang mencela, ada yang memuji. Kata Imam Malik, Alhamdulillahilladzi lam yajma'akum ala dhanbi. Ya, segala puji hanya untuk Allah yang dia menjadikan mereka itu bersepakat mencela. Kalau semuanya bersepakat mencela beliau, nah ini baru jelek. Tapi kalau ada yang memuji, ada yang mencela, itu wajar, biasa. Adalah hal yang biasa. Dan kegigihan yang seperti ini dibangun di atas dasar ilmu. Dibangun di atas dasar ilmu. Nah, ini terus kita lihat ya. Apabila terjadi permasalahan, maka biasanya orang-orang yang jahil dan kurang ilmu, ributnya lebih banyak daripada dia memberikan atau hal-hal yang menjadi sebab terjadinya fitnah itu, masalah itu lebih besar, itu lebih banyak bersumber dari mereka daripada ada penyelesaian. Berbeda dengan ahli ilmu. Yang orang yang memiliki ilmu, bersifat dengan ilmu, mereka di dalam menyikapi berbagai kejadian membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Jadi pokok ilmu terlihat, harus terlihat pada diri seorang yang dikatakan berilmu. Kalau tidak terlihat padanya, maka dia harus lebih banyak mendekatkan dirinya dengan menuntut ilmu dan memperbaiki dirinya di atas ilmu agama. Baik. Jadi ini subhanallah ucapan-ucapan yang indah dari Syekh Hafiz Al-Hakami, dasar-dasar pijakan yang sangat kuat, sumbernya sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bait yang 25, kata beliau rahimahullah, al-ilmu wallahi mirasul nubuwati la mirasa yushbihuhu tuba al-muqtasimin. Ini beliau terangkan keutamaan ilmu yang lainnya. Kata beliau, al-ilmu itu wallahi demi Allah dimaksud. Ilmu itu demi Allah mirasul nubuwah, adalah warisan kenabian. Warisan kenabian. La mirasa yushbihuhu, tidak ada warisan yang semisal dengannya. Tuba al-muqtasimin, maka beruntunglah orang yang mendapatkan, beruntunglah orang yang mendapatkan ya, warisan. Nah, sini Syekh rahimahullah kembali menjelaskan kedudukan ilmu. Dan beliau bersumpah untuk menekankan bahwa ilmu ini adalah mirasul nubuwah, warisan kenabian. Perhatikan dia bahasa warisan. Semua orang bagi kasih harta warisan, dia mau untuk menerimanya. Ini harta.
harta dari ayah, ibunya, dan keluarganya, dia ingin menerima. Ini warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang masyhur, ma'ruf dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya." Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathatul ilm. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tak pernah meninggalkan warisan berupa dinar atau uang emas, tidak pula berupa dirham atau uang perak. Warisan para nabi, mereka hanya mewariskan ilmu. Dan ilmu ini lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak hanya di dunia, tidak dibawa di akhirat. Berbeda dengan ilmu. Emas dan perak itu dijaga oleh pemiliknya. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu menjaga pemiliknya. Menjaga pemiliknya. Emas dan perak itu selalu membawa permasalahan untuk pemiliknya. Adapun ilmu menyelesaikan permasalahannya. Ini perbandingan dari jenis warisan. Perbedaannya bagi dua sisi. Pertama dari sisi pewarisnya. Warisnya adalah. Kemudian sifat warisan diwariskan kenabian. Kemudian perbedaannya harta yang diwarisi. Itu tidak ada perbandingannya antara ilmu dan apa? Antara ilmu dan dunia. Tidak ada perbandingannya. Iya. Jelas ya? Dunia telah diterangkan oleh Rasulullah SAW kedudukannya dan kehinaannya. Adapun ilmu diterangkan akan keagungannya dan ketinggiannya. Jadi berbeda antara dua hal. Berbeda antara dua hal. Jadi Nabi, para Nabi hanya mewariskan ilmu. Kata Rasulullah SAW, akhadha bihaqqin wahid. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan. Ya. Dan warisan ini kata Syekh, la mirasa yushbihu. Tidak ada warisan yang semisal dengannya. Tidak ada warisan yang semisal dengannya. Tuba limuqtasimi. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan bagian darinya. Itu maklum ya ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan tuba lahum husnu ma'ab. Tuba ini kadang diartikan keberuntungan. Ada yang mengartikannya surga. Ada yang mengartikannya pahala yang sangat besar. Dan syahid dalam sebagian hadis. Tuba nama sebuah pohon di surga. Ya. Yang sangat ringan. Orang berjalan di bawah naungannya, perjalanan 100 tahun menggunakan kendaraan, tidak mencapai ujungnya. Ini tuba. Jelas ya? Kemudian tuba limuqtasibin. Tuba limuqtasibin. Ini digunakan dalam hadis. Pada Islam dhariban wa sayhulu dhariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, dianggap asing oleh manusia, akan kembali lagi asing. Sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Orang yang dianggap asing ini, dia beruntung karena karena dia berbeda dengan manusia. Ya, dalam makna dunia atau dalam makna ilmu. Dalam makna ilmu, mereka menghidupkan ilmu, maka mereka dianggap asing oleh manusia. Lagi-lagi beruntungan untuk mereka. Jelas ya? Baik. Ini kalimat-kalimat dari Syekh rahimahullah ya, harus kita detail ya. Beliau membahasakannya dari berbagai dalil. Nah, ini keistimewaan. Ya, baik-baik syai'in. Nah, jadi ilmu itu adalah warisan Nabi. Warisan Nabi. Dan dari suatu hal yang baik disebutkan di sini, sebuah kisah diterangkan.
disebutkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah. Kisah diriwayatkan oleh Tabarani bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari melewati pasar di Madinah. Maka beliau pun berdiri kepada orang-orang yang berada di pasar. Ya ahlas suq, ma a'jazal. Wahai orang-orang yang di pasar, betapa kalian ini lemah tidak memperoleh bagian. Kalau mereka bertanya, "Bagaimana siapa Hurairah? Ada apa wahai Hurairah?" Kata beliau, "Zaka miratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksab, wa antum hauna la tadhabuna fata'khuduna nasibakum an." Kata Abu Hurairah itu, ya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibagi. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibagi, sedangkan kalian berada di sini tidak pergi untuk mengambil bagian kalian. Betapa lemahnya kalian. Kalau wa'inahu, maka orang-orang di pasar itu bilang, Abu Hurairah di mana warisan Nabi? Kata Abu Hurairah di masjid, di masjid. Makharaju sira'an ila masjid. Mereka pun keluar bergerak, berlomba-lomba ke masjid. Waqaf Abu Hurairah lahu hatta wajah. Abu Hurairah tetap di tempatnya di belakang. Sampai mereka semuanya kembali. Maka mereka berkata, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Mana tu? Ada apa dengan kalian?" Lalu mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, qad atayna al-masjid, qad khalla falam nara fihi syai'an yuksab." Kata Abu Hurairah, kami sudah datang masjid, kami sudah masuk di dalamnya, dan kami tidak melihat ada harta yang dibagi. Kata Abu Hurairah, "Ama ra'aytum fil masjid ahadan?" Hurairah berkata, "Tidakkah kalian melihat seorang pun di masjid?" Kalau benar. Mereka berkata, "Ya. Ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadakkaruna al-halal wal haram." Mereka berkata, "Ya, kami melihat. Kami melihat ada kaum yang sedang salat, ada kaum yang sedang baca Al-Qur'an, ada kaum yang sedang saling mendakar seputar halal dan haram." Faqala lahu Abu Hurairah, "Waihakum fadaka miratu Muhammad." Maka Abu Hurairah berkata, "Waihakum." Betapa kasihannya kalian. Ini kalimat waihakum, kalimat rahmat. Untuk orang yang dia bicara, waihakum, betapa kasihannya kalian. Itulah warisan Nabi yang telah dibagi. Jelas ya? Jadi subhanallah, perhatian di sini bagaimana Abu Hurairah memberikan bahasa tentang warisan tersebut. Tapi itulah kadang banyak dari manusia. Ini terjadi masa tabi'in. Keadaan mereka seperti ini, abadi kita di masa ini. Kecenderungan kepada dunia, keterkaitan hati dengan dunia, itu lebih banyak dan lebih mendominasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kecintaan kepada al-ilmu an-nafi' dan semangat untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sisi keutamaan bahwa ilmu itu adalah warisan. Kemudian sisi yang lainnya boleh terangkan di bait yang ke-20, tenang, sisi keutamaan ilmu itu sebagai warisan. Kata beliau, "Li'annahu firdu haqqin da'imin abada wa ma siwahu min al-isnad wal adab." Sebab warisan Nabi ini adalah warisan hak, warisan yang benar. Abad da'imin abada, terus menerus dan selama-lamanya. Warisan pasti didapatkan terus menerus dan selama-lamanya. Kalau seorang sudah mendapatkannya, dia miliki dan bermanfaat. Ya, berbeda dengan harta. Harta itu diwarisi di dunia saja. Begitu dia masuk dalam kubur, tidak ada hartanya itu. Yang berbeda di sisi lain ilmu, dia bawa di alam kubur dan itu bermanfaat bagi dia. Dan menjadi bekal untuknya di akhir. Menjadi bekal untuknya di akhir. Ya. Sebab ilmu adalah bagian amalan salih. Dan di alam kubur, keindahan, kesejahteraan tergantung amalan salih yang dilakukan.
zaman ilmu mempunyai banyak pengaruh. Para ulama kedudukannya paling di depan di antara umat Islam. Orang-orang yang berilmu, mereka lebih dahulu minum di telaga Rasulullah SAW. Di antara orang yang berilmu, yang menegakkan sebagian sifat, mereka ditutupi di bawah teduhan Allah. Ada di atas mimbar dari cahaya. Di antara kebaikan dari ilmu, bersegera untuk menjadi. Dan di surga ditinggikan derajatnya. Ini semuanya pengaruh dari ilmu. Berbeda dengan harta. Harta itu tidak dia bawa. Masa di kuburnya. Ya, walaupun ditanam bersamanya di kubur juga tidak memberikan pengaruh. Jelas ya. Dan di akhirat kelak Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang miskin masuk surga 600.000 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Karena kita dan perhitungan di dalamnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ilmu itu sendiri. Meringankan dan membawa kebaikan bagi hamba. Baik. Kemudian kata beliau, sebenarnya beliau berkata, "Lianna wujudtu haqqin da'imin abada." Berarti adalah warisan hak terus menerus selama-lamanya. Wa ma siwahu. Nah, apa yang selainnya ila fitnah wal adami. Selain daripada ilmu, itu akan sirna dan hilang. Akan sirna dan hilang. Iya. Nah, ini hikmah yang sangat indah dari sini. Menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau. Karena banyak dari para ulama mengatakan bahwa dasar ilmu yang diperoleh oleh seorang penuntut ilmu yang belajar, dia harus tahu bahwa dunia itu tidak. Ini ilmu dasar yang harus dia pahami. Kalau dia tak memahami dasar ini, maka dia belum masuk sebenarnya, belum memperoleh dasar dari ilmu. Karena Nabi SAW menekankan makna ini dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Quran Al-Karim ditekankan makna ini. Allah firman, "Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq." Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa yang kalian diberi dari sesuatu, maka itu hanyalah perhiasan dari dunia. Wa ma 'inda Allah huwa khairun wa abqa. Apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatid dunya illa la'ibun wa lahu. Wa ad-darul akhirah wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senang-senang. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hayawan, kehidupan. Mari saya ingatkan ya, saya mau pembahasan kehidupan, menghidupkan orang yang mati, itu luas pembahasan dalam Al-Quran. Dan saya sudah menyebutkan beberapa makna dari pembahasan ini. Jadi kehidupan akhirat itulah hakikat dari kehidupan. Ada sisi lainnya adalah sirna. Ini adalah sirna. Ya. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim? Dengan sebuah pasar. Tengah jalan, dia menjumpai seekor kambing, bangkai kambing kecil, cacat telinganya. Maka Nabi mengangkat bangkai ini. Dia berkata, siapa yang membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, satu mata uang perak. Murah harganya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hidup pun belum tentu beli. Atau mereka berkata, ya Rasulullah, kami itu belum tentu kami mau.
kata Nabi, kalau begitu siapa yang mengambil cuma-cuma? Katanya Rasulullah hidup pun belum tentu kami beli sebab dia cacat. Maka Nabi SAW bersabda, Wallahi la dunya ahwan inda Allah min hadhihi al-batimah. Tapi demi Allah, sungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada wanita ini. Itulah nasib. Manusia dianggap sebagai bangsa yang manusia berlomba-lomba di dalam mencarinya. Bahkan banyak yang mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang disebutkan oleh Nabi dengan penciptaan yang sedemikian tinggi. Maka harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Ini dasar pijakan bahwa dunia itu tidak. Jangan sampai dia di dalam menuntut ilmu diganggu oleh kehidupan dunia atau dipalingkan dari ilmu, atau dia menjual ilmu agama yang dia miliki dengan sesuatu dari dunia yang tidak. Dan ini dasar-dasar yang hendaknya senantiasa dipelihara oleh seorang hamba. Di antara syair yang berhikmah, ucapan seorang penyair, "Ahwaluna bidawil mirati najma'uha, wa duruna bi khirabi dahri nabniha." Waduruna bi kharabi dahri nabniha. Kata penyair ini, harta-harta kita kumpul itu hanya untuk ahli waris kita. Sekarang siapa pun yang kumpul harta, itu pun bukan untuk dia. Untuk ahli warisnya. Dan rumah-rumah kita bangun, itu hanyalah untuk kelanjutan masa yang akan merusaknya. Dimakan oleh masa. Semakin berjalan tahun demi tahun, masa demi masa, tidak ada rumah yang berdiri. Semuanya pasti akan rusak. Ya. Jadi bangun untuk rusak. Dikumpul bukan yang diri. Dikumpul bukan yang diri. Maka ini perumpamaan bagaimana kehidupan dunia. Berbeda dengan ilmu agama, warisan Nabi, harta yang sangat berharga. Ini kekal bersamanya, selama-lamanya. Kemudian beliau masih menjelaskan di sini dari keindahan warisan kenabian. Kata beliau, minhu, di bait yang ke-27, wa minhu qirtu Sulaiman an-nubuwata wal fadla al-mubina fama awla'u minni an. Dan di antara warisan ini, di antara bentuknya adalah warisan yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mewarisi kenabian, dia mewarisi keutamaan yang sangat jelas. Ini beliau isyaratkannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sulaiman, Nabi Sulaiman dan Daud, wa warisa Sulaiman Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Nabi Daud. Ayahnya seorang nabi dan seorang raja. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman mewarisinya. وقال Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhan nas, ulimna mantiq at-tayr wa utina min kulli shay, inna hadha lahu al-fadl al-mubin. Sudah mendapatkan warisan Allah, tambah lagi keutamaan yang lain Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, oleh sekalian manusia, kami diajarkan pembicaraan burung-burung. Nabi Sulaiman tahu apa yang dibicarakan. Burung berbicara yang berbicara beliau tahu. Beliau memahami. Wa utina min kulli shay. Dan kami diberi dari segala sesuatu. Keutamaan, kata beliau, inna hadha lahu al-fadl al-mubin. Sungguh ini keutamaan yang sangat jelas. Sebab ini keutamaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabb, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah. Perhatikan. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan keutamaan warisan ilmu ayahnya, kenabian. Setelah itu Allah tambah lagi ya, nikmat yang lainnya. Karena itu kata Syekh, fama aulahu bil mid'an. Betapa berhaknya dia mendapatkan, dan betapa pantasnya dia mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini Nabi Sulaiman. Perhatikan. Kemudian kata
kata beliau, "Kada da'a Zakaria rabbahu biwali al-an khawfa al-mawali min wara'ihim." Bait yang ke-28, kata Syekh, demikian pula Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya supaya diberikan keturunan keluarga, anak, khawfa al-mawali min wara'ihim. Karena ia khawatir al-mawali, dia khawatir al-mawali di belakang mereka. Nah, baik, ini diambil dari ayatnya Al-Quran tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sebutkan kisahnya di surah Maryam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, dalam penyebutan bagaimana rahmat Rabbmu pada hamba-Nya Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan panggilan khafiyah, yang terakhir, sifat dari doa ya. Dia penuh kehusyukan, lembut dan memohon kepada Rabbnya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya tulang sudah lemah, kepalaku sudah berlutut, dan saya tidak pernah, dan saya tidak ingin menjadi orang yang merugi berdoa denganmu." Ini pembahasan yang sangat indah. Dia ingin memberikan pendahuluan. Dia sudah tua, sudah berubat. Namun bersama dengan itu dia ingin bergembira, berdoa dan dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Wa inni khiftul mawaliya min wara'i." Dan sesungguhnya saya takut al-mawaliya min wara'i. Al-mawaliya ini, Nabi Zakaria mengkhawatirkan ada yang memimpin urusan Bani Israel setelah beliau meninggal, dan orang ini tidak menegakkan bagaimana sepatutnya dia harus tegakkan dalam keagamaan Bani Israel. Ini dia khawatirkan. Nah, dia khawatir akan hal ini setelah beliau, maka Nabi Zakaria berkata, setelah beliau sebutkan wa kanat imra'ati akhirah, dan istriku adalah akhirah, fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang wali, seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Mewarisi saya dan mewarisi keluarga Ya'qub. Perhatikan ya, warisan apa itu? Warisan ilmu. Tidak ada warisan lain. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah dia wahai Rabbku sebagai orang yang diridhai. Nah, perhatikan. Jadi ini ayat penjelasan warisan yang lain. Dia adalah warisan Nabi Zakaria kepada anaknya, Nabi Yahya alaihi wassalam. Maka sangat indah warisan yang seperti itu. Ilmu yang diwariskan. Karena itu seorang ayah, hendaknya sebagaimana dia semangat anak-anaknya itu mendapatkan hal yang baik dari kehidupan dunia, harusnya dia lebih bersemangat lagi anak-anaknya mendapatkan hal yang baik dari ilmu. Kebaikan ilmu itu lebih banyak dan lebih besar daripada kebaikan apa? Kebaikan harta. Dari kebaikan harta. Karena itu orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan pendidikannya baik sesuai dengan ilmu agama, ini dia tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Dia memberikan haknya sebagaimana mestinya. Ya. Dan ini dari keutamaan ilmu. Dan keutamaan ilmu. Kemudian di ayat yang ke-29, dia menjelaskan keutamaan ilmu. Kata beliau, ilmu mizan syar'illah haitsu bihi siwahu wa bidun al-ilmi lam yaqumi. Ilmu itu adalah timbalan syariat Allah. Ya, timbalan syariat. Haitsu bihi siwahu, di mana dengan ilmu ini timbalan itu akan apa? Tetap kokoh, akan tegak. Wa bidun al-ilmi lam yaqumi, dan tanpa ilmu dia tidak akan tegak. Dia tidak akan tegak. Iya.
timbangan syariat. Dengannya dikenal yang halal dan yang haram. Dengannya dia diketahui yang hak dan yang batil. Dengan ilmu ini dikenal, dengannya diketahui yang mana merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan. Iya. Yang mana yang merupakan kesesatan. Maka dia adalah timbangan. Karena itu banyak hal dimulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Fa'lam, ilmuilah, tahuilah bahawa tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosa. Sebab tentang la ilaha illallah dan amalan memohon ampun itu harus ditimbang di atas dasar apa? Dasar ilmu. Dan doa yang Rasulullah SAW ajarkan pada umatnya ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Salamah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi berucap setiap hari setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Mulai dengan ilmu, rezeki yang baik, amalan yang diterima, timbangannya adalah apa? Timbangannya adalah ilmu. Timbangannya adalah ilmu. Rezeki itu baik atau tidak, halal atau haramnya, ilmu yang menentukan, yang menimbang. Amalan yang diterima atau tidak, lagi-lagi tumpuannya adalah apa? Adalah ilmu. Jelas ya? Maka ilmu ini adalah timbangan syariat. Ilmu ini adalah timbangan syariat. Dan ilmu ini timbangan syariat di dalam banyak hal. Dan dia merupakan ciri. Karena itulah Al-Imam Al-Mubarak Al-Ismaili rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam akidah beliau bahwa ciri kebaikan seorang hamba adalah keseriusannya di dalam menuntut ilmu. Adanya keterkaitan di dalam menuntut ilmu. Sebab dia adalah timbangan. Sekarang misalnya saya tidak kenal banyak orang. Orang-orang yang saya tidak kenal namanya. Tapi ada timbangan yang ulama mengukur ini diharapkan kebaikan atau tidak. Adalah kecintaannya kepada ilmu. Kalau dia sering terlihat dengan ilmu, serius dengan ilmu, makanya adalah tanda kebaikan. Ini timbangan. Tanda kebaikan. Jadi ilmu adalah mizan syara'. Dia adalah timbangan syariat. Kemudian Syekh masih menjelaskan kaitannya dengan timbangan syariat. Kemudian terangkan di sini juga sisi yang lain dari sisi keutamaan ilmu. Kata beliau, وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة العين لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم كتب اليوم وكلما ذكر السلطان في حجج. Setiap kali kata sultan, sultan itu artinya apa? Kekuasaan. Ada diartikan kepemimpinan. Karena itu penguasa di antara kata yang digunakan untuk membahasakan penguasa dinamakan juga apa? Sultan. Sebab dia berkuasa di atas manusia, sebagian manusia. Baik. Ini sultan. Jadi kalau ada disebut sultan di dalam Al-Quran, dihujanya, jangan ada itu maksudnya di ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Kalau ada kata sultan yang disebut ilmu, maka yang diinginkan adalah sultan dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Yang disebut dalam banyak ayat ya. Disebut dalam banyak ayat tentang sultan. Jadi kaidah umumnya seperti yang disebut oleh
sultan fil Quran fahuwa hujjah. Setiap kata sultan dalam Al-Quran itu adalah hujjah. Dia adalah hujjah. Hujjah itu argumen ilmu yang kuat dan tidak bisa terkalahkan. Dikatakan dia sultan sebab ilmu ini menaklukkan hati. Dan ilmu agama ini menaklukkan orang-orang yang jahil. Karena mereka tidak bisa ditaklukkan. Dengan badan, dengan pedang, dengan apapun, tetapi dengan ilmu mereka tunduk. Dengan ilmu agama mereka tunduk. Jadi dari keutamaan ilmu. Subhanallah. Jadi ini dari kedetailan Syekh rahimahullah. Jadi dalam mengungkap keutamaan ilmu. Sekarang kita perhatikan bahasa beliau. Tapi wa kullama dzukira sultanu fi hujatin, setiap kali kata sultan disebut di berbagai hujjah, di berbagai ayat. Antara ayat yang menyebut sultan. Nah, caranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Maka Allah membantahnya Subhanahu, Maha Suci Allah. Wal Ghani, dia Allah yang Maha Kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. In indakum min sultanin bihad. Kalau kalian punya sultan tentang ini, kalian katakan Allah Tuhan. Karena sultan dibahasakan dengan argumen. Kalian punya ujian kuat untuk ini. Ataupun ala Allah ma la ta'lamun. Atau kalian berucap atas nama Allah hal yang kalian tidak ketahui. Tadi beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan orang yang beribadah membuat sembahan-sembahan selain nama Allah, dikatakan bahwa mereka ini sembahan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan argumen apapun terhadap. Jadi disebut dengan sultan. Jelas ya? Baik. Kata beliau, "Al-ilmu la sultatul aidi bi muhdathin." Ilmu itu tidak ada atau bukanlah kekuatan tangan untuk orang yang berhukum. Luar biasa kekuatan ilmu. Dia bukan kekuatan tangan. Dia bukan kekuatan tangan. Kenapa bukan kekuatan tangan? Beliau terangkan kalau kekuatan tangan itu, kata beliau dalam bait berikutnya, "Fasultatul yadi bil abdani qasiratun." Karena kekuatan tangan untuk badan, untuk menakluk dan menentukan badan, tangan itu kurang. Takunu bil adli atau bil dhulmi wal ghasab. Tangan itu kadang dia menaklukkan dengan keadilan, kadang dia menaklukkan dengan apa? Kezaliman maupun dengan hal yang tidak benar. Jelas ya? Ini kekuatan dengan tangan, kekuatan selain dari ilmu. Dia punya kekuatan tangan kekuasaan. Dia menaklukkan dengan kekuasaannya. Orang tunduk memang. Orang tunduk. Tapi tunduknya mungkin baik dan mungkin benar. Berbeda dengan kekuatan ilmu. Sultan ilmu. Kekuasaan ilmu. Kata Syekh, wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ila al-huda wa ila mardati rabbihim. Adapun kekuasaan ilmu membuat hati itu ikut kepadanya. Hati itu ikut kepadanya, menuju kepada petunjuk dan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Disebutkan, ini kita sering terangkan ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dengan sanadnya dari Ash'ad dan Syu'bah al-Misri rahimahullah. Nah, ini kisah dari Baghdad dan selainnya. Ya. Begitu Harun al-Rashid, Amirul Mu'minin tiba di Arafah, nama sebuah tempat. Maka terlihat ada manusia ikut di belakang Abdullah bin Mubarak rahimahullah.
Mereka mengikuti Abdullah bin Mubarak, saking berusaha mereka ikut. Ya, sendal-sendal yang mereka pakai ada yang putus, dibiarkan saja. Ya, tubuh yang menggumpal tinggi. Maka seorang ibu dari anak Harun al-Rashid keluar dari istana melihat di ketinggian, dia melihat. Sekali melihat manusia, ada gumpalan tubuh mengikuti seorang, dia bertanya, "Mana? Apa ini?" Maka mereka katakan, ada para penjaga berkata, "Alim min ahli Khurasan, Khadim al-Raqqa." Ini seorang alim dari negeri Khurasan yang datang ke Raqqa. Harun al-Rashid datang, Abdullah bin Mubarak juga datang. Harun al-Rashid datang tidak menyambut seperti itu. Padahal dia adalah siapa? Amirul Mukminin. Tapi Abdullah bin Mubarak datang, subhanallah, sampai putus sendalnya orang bagi menyambut. Karena ingin melihat dan mengikuti Ibnu Mubarak. Nah, disebutkan ini alim dari Khurasan, namanya Abdullah bin Mubarak. Maka kata istri Harun al-Rashid, "Hada wallahi al-mulk." Jadi Allah, inilah yang namanya kekuasaan. Ini namanya kerajaan, bukan kerajaan Harun al-Rashid. Alladzi la yajma'u an-nas illa bi syuratin wa awan. Dan dia tidak mengumpulkan manusia kecuali dengan polisi dan pembantu. Tapi Ibnu Mubarak orang datang sendiri. Tidak ada yang paksa. Datang sendiri. Ini perhatiannya. Sultatul ilm. Kekuatan ilmu itu. Dan ini banyak pendukungnya di dalam sejarah. Kita ambil kisah misalnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memang mereka menganggap bahwa perbuatan mereka ini lakukan kudeta terhadap penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa, mereka anggap sebagai ketaatan. Mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Nah, mereka mati. Ini orang-orang Khawarij. Subhanallah, dengan mereka diperangi, ya, dengan kekuatan pedang tetap kuat. Begitu Ibnu Abbas datang menghujat mereka, perhatikan bagaimana kekuatan ini. Ibnu Abbas mendesak mereka, rujuk dari mereka 4.000 orang. Dengan apa? Dengan ilmu. Ibnu Abbas sendiri menghadapi mereka. Perhatikan ya, bagaimana kekuatan ini. Dan ini terus berjalan dari masa ke masa. Hingga hari ini. Ya, alhamdulillah di negeri kita ini, di mana kita menghadapi banyak kasus-kasus yang semuanya memahami. Peletakan, pengusakan, yang di atas namakan jihad. Dan perhatikan bagaimana kerusakan yang terus berjalan. Dan bagaimana pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak akan selesai karena memang tidak dikuasai dengan apa? Sultatul ilm. Dan itu yang bisa menyatukan mereka. Dan alhamdulillah itu pun telah ada sebagian dari mereka yang kembali ke jalan yang benar dengan tulisan dari sebagian ahli sunnah yang menjelaskan akan hakikat dari jihad tersebut. Dan contoh lagi sebelumnya, saya berikan contoh yang lain. Begitu. Di Aljazair misalnya. Subhanallah, hal yang dimaklumi. Bagaimana orang-orang Khawarij itu naik gunung. Sampai mereka kayak punya kekuasaan di atas gunung. Dan kadang dia turun, mereka turun untuk memerangi orang-orang. Padahal kaum muslimin di Aljazair. Dan mereka menawan perempuan-perempuan dijadikan sebagai apa? Budak-budak. Sebab mereka menganggap sudah halal, tak boleh diperangi. Betapa banyak pemerintah ini mengadakan perdagangan dengan orang-orang ini yang tidak kepada mereka. Subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau menulis fatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mereka yang ada di gunung ini dengan jawaban beliau turun banyak orang dari gunung itu dan kembali. Perhatikan, hanya dengan fatwa yang dijawab oleh beliau. Jadi perhatikan kekuatan ilmu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya.
kekuatan ilmu itu lebih kuat daripada kekuatan badan, kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka apa dari sini salah satu sisi keutamaan ilmu tersebut, sisi keutamaan ilmu tersebut. Dan sering juga kita dengarkan terlalu banyak dari manusia mengalukan keadaan di rumah tangganya terjadi begini dan begitu, anak-anaknya begini dan begitu. Sudah berusaha dia halangi, dia lakukan ini dan itu. Kalau hanya sekedar dengan kekuatan tangan, memboikot dan seterusnya, ini tidak banyak memberi manfaat. Tapi kalau dengan kekuatan ilmu, coba ajarkan, berikan kepada, ajar dengan kebaikan, berikan dasar-dasar ini. Ini akan menyebabkan mereka tertahan dari kejelekan. Walaupun kita tidak awasi, mereka sendiri yang akan tertahan dari kejelekan dengan ilmu yang diberi. Karena itulah kekuatan ilmu sangatlah indah dan sangatlah kuat. Dan ini dari keindahan di dalam uraian Syekh di sini, dia menguraikan tentang masalah ilmu ini sebagai sultan. Ini uraian yang sangat indah, jarang ditemukan di tempat lain. Jelas ya? Baik, sudah masuk waktu dulu, insyaallah taala. Dalam surat dulu kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.